من شر الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس من الشر الذي الله يغفر لهم ويرحمهم ويبلغ درجة من الجنة وينفعون بها سرور الإيمان ويغفر لهم من أمة المعتزلة من بركة الخصوصية بذرة الله ولا يجعلنا من حزبهم يدخلون أبدا وإذا كان لازم يسرون في ذريتهم يسيرون لنا ويمسلكون في ذريتهم أن الله يعيش لهم المسلمين إذا ظلت لهم المؤمنين يفرد لهم المسلمين يولد لهم المسلمين والإسلام المسلمين فيهديه والله يرضى ويسر ويرضى هذا المسلم ما ظهر منه والبطن من يد الله وبرد خير الرسول الله وسلم المساعدة في الدنيا والآخرة وينبغي على المسلم زيادة النية الصالحة والعطر للنبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب يكتب بدل بدل ودهر ذاكر سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Radhiyallahu anhu من جميع المسلمين والمسلمات رضي الله عنه. قال أبو الدرداء رضي الله عنه ذو الدرهمين أشد حسابا حبسا أو قال أشد حسابا من ذي الدرهم. Berkata Abu Darda radhiyallahu anhu, orang yang mempunyai 2 dirham itu lebih berat ditahannya atau ragu nirawina lebih berat hisabnya min dirham ketimbang orang yang punya 1 dirham aja. Jadi besian 2 dirham lebih berat hisabnya ketimbang yang besian 1 dirham. Nah, artinya dunia ini makin banyak kita miliki lah, itu akan makin berat hisabnya. Karena jar Nabi ad-dunya halal wa hisabun wa haram wa iqabun. Dunia itu yang halal jadi hisab, yang haram jadi siksa. Nah, jadi artinya kalau orang fakir itu lebih ringan gini hisabnya. Nah, wa arsalahu radhiyallahu anhu ila Sa'id bin Amir bi alfi dinarin baja hasinan kaiban wa qala qadtu hadasa amru qala asyadu min dzalika summa qala arini dir akil khaliqi wa syakahu wa jalahu sararan wa faraqahu summa qala yusaju yabki ilal ghadati summa qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yadkhulu fuqara ummati wal jannata qabla al-aghniya'i bi 500 amin hatta inna rajula yarku bi ghimarihin fa yuqazu bi yadihi
fayastakhraju digumari mengirim Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengirim kepada Sa'id bin Amir 1000 dinar. 1000 dinar itu 4 kilo emas yang dikirim Umar bin Khattab kepada Sa'id bin Amir. Lalu ketika Sa'id bin Amir menerima itu dan datang balik ke rumah dalam keadaan sedih dan duka. Ini dapat duit 4 kilo emas ada ibadah. Ya kita mendulang dapat 4 kilo ini sekampungan dari sapi itu selamatan. Presidennya sedih lah. Lalu Sa'id bin Amir nih, lalu nang bini ujar nang bini kelihatan sedih ini apakah terjadi satu perkara apa terjadi? Nah lalu jawaban Sa'id bin Amir lebih dahsyat dari kejadian apa? Lalu Sa'id bin Amir berucap lawan nang bini, coba tampaikan non aku diraki. Nah ini asalnya baju perang, maksudnya baju itu baju apa namanya, baju bini adalah daster nang buruk, nggak ada terpakai lagi adalah baju buruk. Nah lalu nang bini pun mengunjuk baju buruk itu dibalas sidin 2. Lalu diulang sidin model kayak apa itu patut udah duit kain baju dari nang buruk dan sidin pun membagi-bagi duit itu hanya 4 kilo emas tadi dinar ya. Itu 1000 keping emas ya, 1 keping itu kurang lebih 4 gram. Nah itu gasan wadah duitnya baju buruk membini tadi diulah. Nah kemudian dibagi-bagi sidin habis 4 kilo emas tadi. Nah kemudian Sa'id bin Amir pun sembahyang dan menangis sampai subuh. Jadi malam itu sembahyang menangis sampai subuh. Nah kemudian Sa'id bin Amir berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda begini, masuklah umatku yang fakir ke dalam surga sebelum yang kaya, sebelum nang sugih itu 500 tahun terdahulu yang fakir. Nah sehingga seseorang itu akan masuk ke dalam surga fi gumarihim gamarihim dalam jamaahnya bayu kalau biadih kemudian ditarik tangannya bayu stafraju. Nah kemudian disuruh keluar. Nah jadi ada orang sugih ini hendak menyerobot modelnya dulu masuk surga. Ya kan, Anda bergabung dengan orang-orang fakir, sekalian tidak kawat ditarik ulang tangan, berdiri. Hanya ayam saja pinantu jahat. Nah ini urusan Allah Taala. Oh ya ini ya orang alat canggih-canggih. Kayak di Madinah itu anak masuk ke Raudhah itu pakai aplikasi. Itu pada kalau didusai ini tampilkan ketahuannya ini sudah masuk. Nah itu di pinggir mau keluar dari barisan itu tangan-tangan makanya nih haji inilah. Makanya haji ini banyak banget ada tulak haji plus langsung itulah. Nah kenapa ini ketat benar penjagaan, ada alatnya memang dari namanya penguhannya itu jemaah ketahuannya ini bisa haji ke atau lain lain minggir sudah. Ada kawan di sana lebih 2000 sudah yang kerajiannya jemaah melayan pakai visa selain visa haji. Nah jadi kalau ada kawan lebih baik di dunia aja apalagi ini di akhirat. Nah kalau orang sugih ini hendak menyerobot tempatnya, misalnya rombongan orang fakir sebagai dulu masuk surga ada apa?
Wa qala Abu Hurairah salah satu dari ulul jannah fi ghairi hisab rajulun yuridu ayyasila sawbahu falam yakun lahu khaliqun yalbasu wa rajulun lam yunsab ala mustawqadi hidraini wa rajulun lam yansib ala mustawqadi hidraini wa rajulun da'a bi syarabihi fala yuqalu lahu ayyuha turid. Nah, berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada 3 golongan orang yang masuk surga tanpa dihisab. Nah, memang pada tenang dihisab. Nah, yang pertama seseorang yang hendak menapas baju sekalinya hendak ada bisian sesalinannya. Artinya sebutingannya bisian baju di awak tadi yang ditapas ada bisian bersalinan atau ada. Nah, sebutingannya bisian baju berarti sugih kepada laharannya. Nah, itu satu lah. Kada ada baginya khalikun yalbasu baju buruk gasan kesalin kada ada. Nah, lagi namanya remang buruk kada ada. Nah, yang kedua seseorang yang kada ada memasang atas dapur itu alam mustauqadin fitra ini di dapur itu 2 panci. Ya, sebutingannya bisian panci. Nah, dari ini banyak benar panci gasan apa? Gasan daging sapi ada, gasan ayam ada, gasan itik ada. Ini sebutingannya panci bisi. Nah, sama aja yang tadi. Nah, yang ketiga adalah seseorang yang minta ambilkan minumannya. Nah, berpandel ini lebih ambilkan tentang minuman kau itu. Kada ada pertanyaan nang mana, nang pian maksud teh ka kopi kan, memang kada ada pilihannya. Artinya bila ambilkan minuman itu bang, sudah minumannya lain ini kebanyakan ada teh, kopi, susu, macam-macam. Lalu ada pertanyaan ambilkan minuman nang mana pian hendak ya, ada pertanyaan lagi ini kada ada lagi. Kenapa semacamnya minumannya? Nah, jadi gambarannya ketiga-tiganya ini nang kada sugih ya. Itu nang masuk surga kada bisa. Wa qila ja'a fakirun ila majlisi Sabri rahimahullah wa qala lahu tafat kalau kunta ganiya lama qaratuka. Nah, dikatakan datang seorang fakir ke majelis Sufyan Tsauri rahimahullah. Lalu Sufyan Tsauri mengatakan kepada orang fakir tadi, "Fakhatta, silakan engkau melangkah mendekat ke sini." Nah, cuma jaga ikam sugih ya Sufyan Tsauri, nescaya aku pada menyuruh ke para lawan aku. Nah, cuma yang ketahuan nih kan potongan fakir aja ya ke para. Nah, jadi ini kadang-kadang beda sebagian orangnya justru ketujuh beberapa orang sugih Sufyan Tsauri kadang justru yang fakir itu yang disuruh jadi dua parak jaga sugih jadi tidak usah parak. Wa kana minal awliya yasabu yawaduna annahum fuqara likasrati taqribihi lil fuqara wa iradihi anil awliya. Dan adalah sebagian orang sugih itu ada murid-murid Sidin, murid Sufyan Tsauri, nang sugih, sahabat Sidin, yang mereka itu bercita-cita jakanya kita ini jadi orang fakir aja. Kenapa? Karena Sufyan Tsauri itu banyak sekali mendekatkan orang nang fakir kepada Sidin, dan Sidin berpaling dari orang sugih tapi daerahnya Sidin. Nah, sehingga murid-murid Sidin jakanya kita jadi fakir aja nyaman para tuan guru.
Wa kalal mu'ammil maraitul ghaniya adzala minhu fi majlisi sauri wa la rahaitul fakira azza minhu fi majlisi sauri rahimahullah. Berkata Mu'ammil, tiada pernah aku melihat orang kaya yang lebih hina ketimbang orang kaya yang ada di majelisnya Sufyan Tsauri. Nah, jadi kalau di majelis Sufyan Tsauri ini kelihatan orang sugih itu seperti terhina, tetapi dihirati sedikit. Dan tiada pernah aku melihat orang fakir yang lebih mulia ketimbang orang fakir yang ada di majelis Sufyan Tsauri rahimahullah. Nah, jadi kalau orang fakir ini sangat dimuliakan sih. Wa qala ba'dul ugama miskinun ibnu adam law khafa minan nar miskinu ibnu adam law khafa minan nar kaifa yakhafu minal fakri lana kama yakhafu minal fakri lana jamin hajamian. Nah wahai si miskin, wahai ibnu adam, atau ini bisa miskinun ibnu adam bacaannya seorang miskin anak Adam. Jikalau seandainya anak Adam atau manusia itu takut dari api neraka sebagaimana ia takut dari kefakiran, niscaya ia selamat dari neraka itulah semua. Nah jadi ya kayaknya orang yang takutan lawan neraka sebagaimana takutan dari kefakiran kan. Nah niscaya orang ini selamat dari neraka. Orang bila takutan dari fakir itu berhemat berusaha adalah berhemat berusaha karena kenapa? Pada hendak jadi orang fakir, jadi orang miskin. Ya kayaknya takutannya lawan neraka seperti itu. Nah maka dia selamat. Artinya dia pasti berhemat juga berusaha bagaimana caranya supaya terhindar dari neraka. Nah dimana kadang-kadang orang ketakutannya terhadap kefakiran lebih besar ketimbang takutnya dari neraka. Nah padahal kefakiran itu lah cuma di dunianya, andai kata fakir di dunia paling-paling 100 tahun kalau menyandangnya panjang banget umur 100 tahun gitu kan. Nah untungnya neraka masuk neraka pada urusan 100 tahun itu lah. Sehari aja misalnya jika di penjara jadi polis sehari masuk neraka itu rasanya seperti 1000 tahun. Wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Tuhanmu itu sama dengan 1000 tahun di dunia daripada hari-hari yang kamu hitung. Jadi sehari di neraka sama dengan 1000 tahun. Walau ragiba bil jannah kama yarkabu bil kita lafaza bihi jami'an. Nah jikalau seandainya orang ini lah gemar dengan surga, artinya hendak benar masuk surga, sebagaimana ia gemar dengan kekayaan, sebagaimana hendak benar sugih, nescaya dia beruntung dengan surga dan kekayaan untuk kedua-duanya dapatnya. Nah jadi harinya jakanya orang nih, nah kayak orang hendak sugih itu berhemat benar begawi adalah karena hendak sugih, sampai itu juga berhemat benar beribadah karena hendak masuk surga, kedua-duanya dapat, sugihnya dapat, surga dapat. Nah jadi kadang-kadang bila urusan sugih ini ya mati-matian, itu siang malam udah mayu waktunya, berusaha saking hendak sugihnya lawan surga, tapi hendak buktinya beribadah koler. Nah ini masalahnya. Walau khaballaha fil batin kama yakhafu faqahu fil zahir la sa'ida fil daraini jami'an. Nah ujar Zidin, jika Allah seandainya seseorang itu takut kepada Allah di dalam hatinya, sebagaimana ia takut kepada makhluk pada zahirnya, niscaya orang ini akan beruntung dunia dan akhirat kedua-duanya. Nah, cuma masalahnya ya tadi lawan makhluk ini takutan benar lawan Allah Ta'ala di hati gak ada ketakutannya.
buktinya pada takutannya itu perintah-perintah Allah tapi digawinya, larangan-larangan Allah dilanggarnya. Itu tanda orang pada takutan lawan Allah Ta'ala. Nah, padahal Allah Ta'ala itu dimanapun kita berada, kapanpun itu selalu melihat, memantau kepada kita. Nah, jadi ketahuan benar kita ini menggawi ada perintah Allah atau melanggar ada larangan-larangan Allah itu diketahui sangat jelas oleh Allah Ta'ala. Namanya pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Nanti takwa itu ya jauh, perintah Allah dijauhi, larangan dijauhi, gitu kan. Wa qala Ibnu Abbas mal'unun man ukrima man akrama bil gadi wa ahana bil man akrama bil ghina wa ahana bil faqri. Berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dilaknatlah orang yang memuliakan orang dengan sebab kekayaan orang itu dimuliakannya, maka orang yang memuliakan ini dilaknat oleh Allah Ta'ala. Dan dilaknat pula orang yang menghina orang lain karena kefakiran orang tersebut. Ini orang fakir dihinanya, ini pun dilaknat oleh Allah Ta'ala. Wa qala Luqman alaihi salam li ibnihi la tahqiranna ahadan li khalaqani siyabi baina rabbaka wa rabbuhu wahid. Nah, berkata Luqman al-Hakim, inilah gelarnya al-Hakim itu ahli hikmah. Nah, Luqman al-Hakim ini kuburannya di Mesir. Nah, membebarakan lawan kuburan Nabi Daniel. Nah, di Luqman al-Hakim ini beda pendapat ulama, ada yang mengatakan Sidin ini Nabi, ada yang mengatakan bukan tapi wali ya. Nah, cuma yang jelas Sidin ini orang luar biasa, sampai di Quran itu ada surah Luqman. Nah, jadi banyak sekali lah mutiara-mutiara hikmah yang keluar dari mulut Luqman al-Hakim atau perbuatan-perbuatannya. Sehingga al-Hakim itu gelar al-Hakim itu ahli hikmah, artinya ngarangnya itu Luqman gitu aja. Nah, Sidin mengatakan kepada anak Sidin, Yazidin, jangan pernah menghina seseorang karena lusuhnya pakaiannya. Ini pakaian orang ini bina buruk, bina ya kan? Jangan diremehkan orang semacam itu. Kenapa? Karena Tuhanmu dan Tuhan orang itu sama aja, satu aja. Nah, jadi artinya kan dalam keyakinan kita itu, dalam tauhid itu, segala sesuatu itu terjadi dengan perbuatan Allah. Nah, orang itu sugih, Allah Ta'ala aja yang maulahnya sugih, orang itu miskin, Allah Ta'ala aja yang maulahnya miskin. Jadi kalau kita menghina orang miskin, orang fakir misalnya, berarti kita menghina tukang ulahnya. Ya kan? Nah, misalnya nih tukang, nah contoh tukang aja, tukang ulah rumah. Nah, lu tukangannya ini bina ada karuan ukurannya bina resiko misalnya ada baik. Lalu kita pandai, ini nggak ada baik lalu rumah nenek kira-kira tersinggung pada tukangnya. Nah, makanya hati-hatilah makhluk-makhluk yang diciptakan Allah Ta'ala ini jangan pernah kita menghinanya, karena itu perbuatan Allah, dan Allah memang maulah itu macam-macam. Ada yang kelihatan bagus, ada yang kelihatan gak ada, itu menguji kita semua.
hanya bahari ulun ingat lagu almarhum guru nani cuma kan jarang-jarang ya kan di Matapura sudah waktu itu bila boleh keempat pengajian. Nah jadi di antara pengajian Zidin itu nang ulun ingat lah ujar Zidin kita terhadap manusia itu minimal sekurangnya orang itu pada hadapan bungas. Itu sekurangnya. Nah di atas bungas itu lebih bungas. Di atasnya lagi sangat bungas. Di atasnya lagi paling bungas atau terbungas. Jangan pernah kita menilai manusia itu jelek dan apalah itu. Nanti dia minimal sekurangnya bungas. Karena kita menghormati penciptanya yaitu Allah Ta'ala. Wa qala Yahya ibn Mu'az hubbuka lil fuqara min akhlaqil mursalin wa isaruka mujalasatahum min alamatis salihin wa firaruka min sohbatihim min alamatil munafiqin. Nah berkata Yahya bin Mu'az, kecintaanmu terhadap orang fakir itu adalah sebahagian dari akhlaknya para rasul. Nah, jadi para rasul itu mempunyai akhlak-akhlak mulia, dan di antaranya para rasul itu mereka mencintai orang-orang fakir. Nah, maka sampai kalau Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada di antara doa Nabi itu, Allahumma inni as'aluka hubbal masakin. Ya Allah, aku minta kepadamu agar hatiku ini bisa mencintai orang-orang miskin. Dan engkau lebih mementingkan duduk bersama orang fakir itu tandanya orang saleh. Nah, jadi ini ada pilihan, misalnya ini duduk lawan orang sugih, lawan duduk kelompok orang fakir. Nah, kalau orang-orang saleh itu mereka lebih memilih duduk bersama orang-orang fakir ketimbang orang-orang sugih. Nah, maka itu dia bilang engkau lebih mementingkan Najazidin duduk bersama orang fakir itu tanda sebagian dari tandanya orang saleh. Dan larinya engkau dari bersahabat kepada orang fakir itu tandanya orang munafik. Itu bagian daripada orang munafik. Nah, jadi orang-orang munafik itu ya gengsi benar berkawan dengan orang-orang fakir. Nah, makanya sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad SAW itu di awal-awal itu rata-rata adalah orang fakir. Karena di antara tanda kenabian Nabi kita itu kebanyakan sahabat sidin itu adalah orang fakir. Memang ada juga satu dua yang sugih gitu kan, ya, kebanyakan fakir. Nah, lalu ada orang-orang munafik itulah, mereka itu kalau di sisi Nabi itu ada orang-orang fakir, orang miskin, mereka jijik ke demal, pena aja dulu matang bagiannya belikan, jangan kita. Nah, inilah. Wa bil akhbar anil kutubi salifan Allah Ta'ala auha ila ba'di anbiya'ihi alaihi wassalam ihdar an amkutaka fataskuta min ainaya fa asubba alaika dunya sabba. Dan di dalam kabar cerita-cerita yang diambil dari kitab-kitab terdahulu. Nah, jadi kitabnya banyak sebenarnya, ada yang mengatakan 104 kitab yang pernah diturunkan Allah kepada para nabi dan rasul itu. Cuma yang wajib kita tahu 4 aja, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Nang 100-nya itu pada tahu kita pada apa? Yang wajib menghafal 104 bisa semasjidan ini beda saja yang nggak hafal, misalnya belum nggak hafal, jadi ngarang kitabnya yang 100 itu.
Nah, jadi kitab-kitab terdahulu itu disebutkan bahwa Allah Ta'ala memberi wahyu kepada sebahagian nabi-nabi. Apa wahyunya? Hati-hati engkau bahwa aku akan murka kepadamu, maka engkau akan jatuh dari pandangan. Nah, bilanya tandanya aku murka kepadamu dan engkau jatuh dari pandanganku, ujar Allah Ta'ala, aku tumpahkan atas dunia itu beruruk. Nah, jadi bila aku sudah murka, kusubihakan nih kan bahasanya. Nah, kita ini bangga kadang-kadang sugi, padahal bisa-bisa aja itu tanda Allah Ta'ala murka sudah lawan orang itu. Ini kan udah pasti bang lah, gimana artinya? Karena ada riwayat semacam ini. Nah, kalau kita ini pina rezeki pina lancar benar, nah kita wajib takut di hati. Kalau justru ini bentuk kemurkaan Allah terhadap kita. Walaqad kanat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tufarriqu mi'ata alfi dirhamin fi yawmin wahidin yuwajjihuha ilaiha Muawiyah wa ibnu Amir wa ghairuhuma wa inna dir'aha la marfu'un wa taqulu lahal jariyah law ishtaraiti laki bi dirhamin lahman tubirina alaihi wa kana sahimatan fa qalat la zakartini la fa'altu. Dan sungguh adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha membagi-bagi 100.000 dirham dalam satu hari. Wah, jadi ini sehari habis berbagi-bagi 100.000 dirham. Buat 100.000 ya, 100.000 rupiah, buat 100.000 dirham. Nah, ini kalau di pengarannya dikali-kali lawan duit kita mungkin 100.000 itu 40 kilo emas. Dinilai lawan harga emas adalah 40 kilo, bukan 4 kilo, 40 kilo. Nah, ini sejuta aja sekilo emas itu semiliar. Enggak sejuta aja segram, mau ya ini lah 40 juta jangan-jangan. Yang enggak sejuta aja nyaman menghitungnya. Jadi sekilo itu semiliar kan harganya. Ini berapa tadi? 40 kilo, 40 miliar. Habis sehari dibari-bari orang tadi. Kita banyak aja bisa duit, sayang benar. Kulihan panik 1000 balik aja sayang benar. 10 ke 100 balik itu jakatnya. Makin banyak nih, makin sayang, padahal menjaganya menghitung sisanya lebih banyak lagi. Nah, ini dari mana sih dia dapat duit itu? Nah, itu yang dihadap akhirnya yang diberikan oleh Muawiyah dan Ibnu Amir dan yang lain-lainnya. Jadi banyak nambah hadiah lawan Aisyah. Dan sesungguhnya baju Sidin, baju Aisyah ini lamarkuun itu bertambah. Baju Sidin bertambah, ya duit saya itu tadi berbagi berapa tadi? 40 miliar sehari habis. Nah, baju bertambah. Yang kita menanam berbagi-bagi juga nih, paling ada persiapan 10 dulu baju kan. Dan pembantu Sidin mengatakan, ini sesudah Nabi wafat adalah kisahnya. Pembantu Sidin mengatakan, ujar pembantu jangannya biar tukar gasan pian sedirham barang ditinggal di gasan tukar daging, gasan berbuka puasa. Nah, ini Aisyah waktu itu puasa. Nah, ujar Aisyah jangan boleh tadi kan mengatakan aku tinggal ini masalahnya kan gak ada mengatakan aku ingat lagi aku di puasa. Penting habis sama duit dibagi.
Wa kana qad awsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala in aratil hukabi fa'aliki bi aisyil fuqara wa iyyaki mujalasatal aghniya wa la tanzahi dir'aki hatta tarfa'ihi. Dan adalah Aisyah ini dapat wasiat dari Rasulullah SAW. Artinya Nabi ini sebelum meninggal berwasiat kepada Aisyah. Nah, ujar Nabi, apabila engkau ingin berjumpa denganku di alam kena, di akhirat kena, hendak ketemu lawan aku, maka hendaklah engkau lazimi kehidupan orang fakir. Jadi jangan hendak sugi-sugi. Jam hendak sugi ya silahkan, tapi palu-palu ya kan bertamuan dengan aku ini aja Nabi. Nah ini tapi ini khususnya untuk Aisyah lah. Jangan ya, berarti ada boleh sugi kalau bertamuan dengan Nabi. Nah ini khusus wasiat ini kepada Aisyah. Dan hati-hati engkau, ujar Nabi, jangan sampai engkau suka duduk-duduk bersama orang sugih atau kawan dengan orang sugih. Nah itu diperingatkan Nabi. Dan ujar Nabi, jangan dilepas pakaianmu. Maksudnya dilepas itu jangan ambil memakai pakaian sehingga engkau tambali. Artinya bila rabit pakaian itu jangan ambil tambali jadi dulu berapa apa tambalannya. Nah jangan berbayar rabit sedikit aja. Nah, ambil makanya nukar lagi hanya. Wajah rajulun ila Ibrahim bin Adham bi asharati alafi dirhamin fa alaihi ayaqbalaha fa alaqa alaihi rajul. Fa qala lahu Ibrahim aturidu an huwa ismi min diwanil fuqara bi asharati alafi dirhamin. La aqalu dzalika abadan radhiyallahu anhu. Datang seorang laki-laki kepada Ibrahim bin Adham. Nah Ibrahim bin Adham ini lah min abnail muluk. Ini anak raja pangeran lah kalau adalah, tapi Zidin tinggalkan kemewahan hidup di istana itu demi mendapatkan ketenangan jiwa. Nah jadi seorang laki-laki datang kepada Ibrahim bin Adham memberi 10.000 dirham, memberi duit 10.000 dirham. Nah Ibrahim bin Adham enggan menerima, pada mau menerima. Lalu orang itu muyak minta terimakan. Nah ini muyak pokoknya minta terimakan 10.000 dirham tadi. Ada kita nih pada muyak pada memberi seorang muyak minta loh. Ada ini nang memberi nang muyak lah minta terimakan jadi kita mau. Nah muyak lalu ujar Ibrahim bin Adham, apakah engkau ingin menghapuskan namaku dari buku catatan orang fakir? Aku nih masuk golongan orang fakir, tertulis catatan di buku orang fakir. Nah apakah engkau hendak menghapus ngaranku di buku catatan orang fakir itu dengan 10.000 dirham itu? Artinya pun aku terima pas sampai aku jadi orang fakir nih lah, jadi orang sugih. Nah berarti namaku akan terhapus dari buku catatan orang fakir. La afalu dzalika abadan. Wijadidin aku tidak akan memperbuat itu selamanya. Nah padahal ini orang patuh sugih gitu lah. Dan biasa patuh sugih ini bangkrut misalnya, menanda kesempatan sugih lagi. Nah itu akun benarnya. Nah ini kata. Nah tetapi sebenarnya Ibrahim bin Adham ini kalau Sidin hendak sebenarnya nah, dunia itu sangat hendak Sidin. Karena Sidin hidup akhir itu lalu sembahyang pun seadanya pakaian di pinggir pantai. Lalu ada jakanya pian ini sugih aja jurang. Lalu diraup Sidin pasir yang di pantai itu, diraup Sidin sampai akan Sidin jadi amas semuaan.
Nah, artinya Jakasidin hendak itu hendak sugih itu nyaman lah, tapi memang miskin itu bukan terpaksa, tapi memang pilihan sidin. Ada kita ini miskin terpaksa hendak sugih gimana kawan? Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuba liman hudiya ilal Islam wa kana aisyuhu kafakan wa kana abihi. Rasulullah SAW bersabda, beruntunglah orang yang diberi hidayah kepada Islam. Artinya orang kalau sudah agamanya Islam itu beruntung dan kehidupannya itu pas-pasan dan dia merasa cukup dengan kehidupan yang pas-pasannya. Jadi orang yang pas-pasan hidupnya kemudian merasa cukup dengan itu, asal agamanya Islam itu dikatakan Nabi beruntung. Sebenarnya kenyaman nang pas-pasan masuk pas-pasan itu ya kurang kada jual, lebih kada jual. Kenyamannya itu kadang kali menyimpan duitnya. Nah, ini bila hendak ada duitnya cukup terus nyaman. Kadang kali menyimpan. Nah, Nabi bahkan di antara doa Nabi itulah Allah ja'ala rizqa Muhammadin wa ali Muhammadin kafafan. Ya Allah, jadikanlah rezeki Muhammad dan rezeki keluarga Muhammad itu pas-pasan. Nah, ini memang jarang ada orang hakun menuruti doa ini. Ini ada doa Nabi yang lain ya Allah inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Nah, itu di mana dan nang ginanya itu doa Nabi juga ya. Nah, padahal gina tuh memang di kamus tuh kaya, artinya kekayaan, tapi yang dimaksud Nabi kekayaan di situ adalah kaya hati sebenarnya. Kadang mesti kaya sugih harta itu, karena di hadis lain Nabi mengatakan laisal gina an kasratil arad walakinal gina nafsi. Ngaran sugih itu bukan banyak harta, tapi sugih itu sugih hati jangan. Artinya sugih hati itu ketika orang tuh merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah kepadanya, nah itu sugih sudah. Nah, cuma pengertiannya lain sehingga ketahuan benar hendak benar sugih di harta itu kan. Bila membaca doa itu bina mantap benar ujungnya. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Ghinanya itu namanya wa qala sallallahu alaihi wasallam ya masyarul fuqara mautullaha ar-ridha min qulubikum tadbaru bi sawabi faqrikum wa illa fala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai sekalian orang-orang fakir ya Nabi, berilah kepada Allah keridhaan dari dalam hati kalian. Artinya kalian mesti ridha dengan kefakiran yang diberikan Allah, itu tunjukkan kepada Allah. Nah, arti ridha itu menerima dengan senang hati kefakiran itu, jangan sangkal. Itu ridha ngarannya. Atau bahkan ada yang mendefinisikan ridha itu talaqul mahalik biwajhin dhaik. Menerima hal-hal yang yang membinasakan hal-hal yang kada baik itu, tapi dengan senyum aja. Nah, jadi kita menerima hal-hal yang kada menyenangkan, tapi orangnya ini senyum aja. Nah, inilah makam ridha lebih tinggi dari makam sabar. Kalau sabar itu sabar aja, diam kada berucap, tapi bina ibarat anak hujan tuh bilang anak runtuhnya, tapi sabar aja kada berucap. Kalau ridha ini ada. Pokoknya orangnya tetap ceria, senang aja meskipun kondisinya menyedihkan.
Nah, jadi berikanlah keridhaan di hati kalian kepada Allah, maka kalian akan beruntung dengan mendapatkan pahala kefakiran kalian. Tapi bila kada ridha, ya kada dapat pahala kefakiran. Nah, sehingga di zaman dahulu ada kisah dua orang yang waktu belajar berkawan. Jadi dua ini berkawan waktu masih belajar. Nah, akhirnya sudah sama-sama jadi orang alim, berhasil lah. Cuma jalan hidupnya berbeda. Yang satunya ini fokus kepada ilmu sehingga dia meninggalkan dunia pada berusaha. Nah, mempelajari ilmu, hidup dengan kefakiran. Yang satunya itu hidup di kampung di pinggir pantai, buka usaha. Nah, kalau kita usaha di pinggir pantai, pinggir sungai Banyu ini Rambai Iwak. Memang kisahnya Bengwan Iwak lah, Rambak lah kira-kira. Sugih, satunya ini lah. Tapi karena dia orang alim, maka hasilnya itu banyak disumbangkan untuk fisabilillah lah ya adalah. Tapi dalam hati kecilnya dia tetaplah dia mengagumi orang-orang fakir, kawannya nang fakir tadi. Mengagumi itu, kenapa? Nyaman banget kawan itu beribadah, pada ada kesibukan. Ada aku ini pagi memberi makan iwak, tangan hari atau kena sore memberi makan iwak, sehingga terganggu waktu ibadah. Nah, cuma sudah itulah jalan yang diberikan Allah, untunglah hasilnya itu diimpakkan fisabilillah. Nang kawannya jadi fakir. Nah, lalu kawan nang fakir tadi melangi kawannya kan di pinggir pantai Bengwan Iwak sugih mana timbul di hatinya, aduh biar rugi benar dah kawan tadi seorang jadi orang fakir, ya kalau kayak kawan nih sugih juga sukses nih kan. Lalu timbul keinginannya menggebu-gebu hendak jadi orang sugih. Ya. Nah, akhirnya apa? Allah Ta'ala perlihatkan bahwa di antara dua orang ini ternyata lebih mulia nang sugih tadi. Inya sugih, tapi keinginannya jaka kawa, ya waktu lebih banyak untuk beribadah, dan kesugihannya disumbangkan untuk fisabilillah. Nah, sementara ini hidup fakir tapi kadar ridha dengan kefakiran, keinginan hendak sugih, ya tadi terpaksa fakir, terpaksa. Hendak aja sugih juga ada awak. Nah, ini masalahnya, berarti dia tidak ridha dengan kefakirannya, sehingga pahala kefakiran tidak didapatnya. Keutamaan orang fakir tidak didapat karena ambisinya besar masih untuk menjadi orang sugih. Al-awwalu, maka hadis yang pertama al-qani adalah orang yang dikatakan Nabi beruntung adalah orang yang qanaah. Tadi itu baliman hudiya ilal Islam maka na'isu kababan wa qanaah bihi, kan? Wa hadzal radhi, nah hadis kedua ini adalah orang yang ridha. Ya kadu yashuru hadza yushiru hadza bimaqrubihi anal haris la sabalahu ala fakri. Nah, ini orang yang ridha. Nah, hampir-hampir lah ini memberitahu, mengisyaratkan hadis ini dengan mafhumnya bahwa orang yang fakir tapi ambisi hendak sugih, ambisinya besar di dalam hati hendak sugih tapi kehidupannya fakir. Nah, maka la sawabalahu ala fakri, ini tidak ada pahala atas kefakirannya, tidak dapat pahala. Walakin al-ma'lumatul maridatu bi fadlil fakri tadullu ala alam sawaban kama sayatitafiku. Nah, itu mafhum dari hadis di atas lah. Nah, tetapi ujaridin yang diketahui yang datang riwayat pada keutamaan fakir itu menunjukkan
atas bahwasanya orang fakir itu tetap dapat pahala meskipun di hatinya hendak sugih juga. Kama saya ditakibun akan datang genala apa pentahkikannya, hanya pembuktiannya dari riwayat-riwayat di bawah. Fala alal murada bi adami ridha wal karahah li fi'lillah fi habsi dunia anhu. Nah, kemungkinan menjadi yang dimaksud kata ridha di sini dengan sebab kata ridha itu pada dapat pahala tadi lah. Nah, itu adalah orang itu benci terhadap perbuatan Allah yang menahan dunia darinya. Nah, lalunya benci lawan perbuatan Allah. Nah, ini nang ada dapat pahala. Waru baragibin fil la yaqturu bi qalbi inkarun Allah taala. Tapi berapa banyak orang yang senang menginginkan harta tapi tidak pernah terlintas di hatinya mengingkari Allah atau memprotes Allah. Imannya hanya hendak banyak dapat duit, iman kadada juga protes Allah kepada memberinya duit banyak itu lah. Nah, artinya orang yang semacam itu lah dia tetap dapat pahala dalam kefakiran. Wala karahatan bipilih dan dia tidak membenci perbuatan Allah. Batil karahatu yallati tubitu sawabal fakri. Maka kebencian terhadap perbuatan Allah itulah yang menggugurkan pahala kefakiran. Nah, kemudian warwiya an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kesalahan dan kekurangan itu zahir dan batin. Berikan taufik yang kita berikan ilmu yang lagi bermanfaat kita bisa mengamalkannya dengan ikhlas dan benar. Mudah-mudahan kita ditakdirkan dalam keadaan Nabi wa suratul Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.